Pemberian dirijen itu bukan pertama. Kami dengan dinas ketahanan pangan sudah pernah mengunjungi apel sapi, ya, apel sapi di wilayah utara dan memberikan petunjuk kepada masyarakat. Banyak, bukan hanya itu. Jadi ini pemberian dirigen ini dan pemberian kartu BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan sekelumit sedikit dari program-program itu, dari program 100 hari kerja. Jadi program 100 hari kerja sampai saat ini masih belum usai, masih dalam perjalanan. Nanti selesainya pada tanggal 26 Juni. Jadi masih ada beberapa kesempatan, sekalipun sulit untuk bisa mencapai 100%, apalagi dalam keadaan Pemkab anggaran seperti sekarang. Jadi sulit untuk bisa mencapai 100%. Jadi kalaupun misalkan nanti tercapai 80% atau 80% lebih, itu yang harus kita syukuri. Itu sudah hasil kerja maksimal saya dengan Pak Wabub dibantu dengan pimpinan UPD terkait, termasuk kelautan, termasuk Pak Fatah, kelautan dan lain-lain. Ya. Dari 1.200 nelayan kan yang diberikan hanya 500. Sisanya itu baru ya? Sisanya nanti akan kita susulkan. Tidak mungkin sekaligus. Jadi tempatnya juga tidak ada, kemudian jirigennya juga sulit untuk bisa didatangkan sekaligus. Jadi mungkin nanti pada tahap kedua. Silahkan nanti mungkin dengan Ibu Kepala BPJS Ketenagakerjaan. Yang jelas kita akan memberikan. Yang jelas kita tidak akan tebang pilih ya. Kalau sebagian dikasih, sebagian enggak, tinggal nunggu waktu saja. Ya, ada lagi. Saya yakin nelayan dan masyarakat secara luas banyak yang belum mengerti terkait BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, Ibu Kepala BPJS Ketenagakerjaan tidak henti-hentinya sosialisasi. Yang saya ikuti baik di hotel maupun di pendopo dan kepada para camat dan lain sebagainya. Saya yakin ketika sosialisasi ini sudah masif, saya yakin ketika masyarakat juga sudah mengerti terhadap program BPJS Ketenagakerjaan, mereka akan masuk semua. Saya yakin dan saya berharap bisa seperti itu. Soal jaminan bagi nelayan, yang nelayan 11 jaringnya rusak itu apakah juga di Pantura? Apakah juga ya, saya masih akan ke situ. Saya masih belum mempelajari persis ya, kenapa? Karena banyak sekali kegiatan. Tapi dari dinas terkait itu sudah mendatangi. Silakan nanti ke Pak Fatah, sudah mendatangi. Saya ambil yang besar-besar gitu ya. Jadi yang hal-hal seperti itu silakan ke Pak Fatah. Yang jelas saya sudah menyampaikan beberapa minggu yang lalu, ketika nelayan dirugikan maka wajib perusahaan yang menimbulkan kerusakan mengganti. Wajib itu hukumnya. Jadi kalau tidak maka kami akan melakukan komplain ya. Kami akan melakukan teguran langsung kepada perusahaan yang menyebabkan kerugian para nelayan. Ya. Saya berharap ke depan lebih baik lagi. Bahkan akan saya hidupkan lagi budidaya rumput laut. Jadi dulu rumput laut pernah berkembang dengan baik. Jam 5 setiap pagi, jam 5 pagi itu para ibu-ibu melaut untuk budidaya rumput laut. Dan bahkan sampai menjadi berbentuk makanan, berbentuk minuman dari rumput laut. Nah itu akan kita hidupkan lagi, tentu bersama dengan beliaunya ini, karena tetap terkait dengan laut ya. Jadi bagaimana nanti pengadaannya. Ya. Terakhir Pak Bupati, soal peninjauan jalan kemarin yang kita lakukan di Kalangan Laut, ya. Barangkali ada tanggapan Pak? Saya tahu ya, ketika saya buka TikTok, buka ini, ada bupati bodoh, ada bupati. Saya selaku orang tua melihat anak ya tetap anak. Jadi senakal apapun, seliar apapun statementnya tetap kita lindungi. Dan saya tidak rela anak-anak saya yang katanya nakal, ucapannya sembarangan lalu diteror oleh orang lain. Saya pasti membela mereka.
Saya bukan tidak dengar, kami mengunjungi itu sebagai ucapan terima kasih. Dan kami berkontribusi sekalipun sangat-sangat sekedarnya karena banyak yang harus saya hadapi. Karena pemerintah memang tidak mungkin. Jadi Pak Jabir itu di PU itu hanya ada dana 700 juta se-Pamekasan. Sehingga dengan demikian tidak mungkin. Tapi saya yakin ini ada hikmahnya. Kenapa ada hikmahnya? Karena gotong royong sudah lama hilang dari semangat kita. Jadi perlu saya sampaikan ke masyarakat, ketika ada lubang sedikit saja di jalan, menunggu pemerintah. Sehingga lubangnya keburu melebar. Nah, saya berharap ke depan ayolah. Jadi kita punya semangat gotong royong, punya semangat mandiri, tapi tidak melupakan pemerintah, jangan melupakan mereka. Istilah saya, jadilah anak yang baik, jadilah orang tua yang baik. Apa? Anak yang baik adalah anak yang berusaha berdikari, berusaha mandiri tanpa menunggu bantuan orang tua. Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang mengulurkan tangan kepada anak ketika anak tidak mampu tanpa harus diminta orang tua datang mengulurkan tangan. Kalau ini jadi pedoman kita, saya yakin Pamekasan akan bagus. Ya, rekan-rekan wartawan juga akan berjaya punya bendera yang tinggi nantinya ya. Amin. Saya kira itu.